dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Nah, jadi Injil yang datang kepada Bani Israel, yang datang kepada Nabi Isa, itu adalah firman yang diajarkan oleh Allah untuk Nabi Isa sampaikan di tengah-tengah Bani Israel. Tidak dia tambahi, tidak dia kurangi. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Dan itu Yesus katakan di dalam Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan untuk aku sampaikan. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang keluar dari mulutku, yang kau dengar dari diriku, itu bukan dariku, tetapi dari Tuhanku yang telah mengutus aku. Pertanyaannya, apakah kemudian firman yang dimaksud di sini adalah kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes? Bukan. Apa pembuktiannya secara Al-Quran? Kita sudah uraikan tadi. Isi daripada Injil yang diterima oleh Nabi Isa adalah firman Tuhan yang tidak ditambah, tidak dikurangi. Lalu, apakah ada uraian itu di dalam Bible? Ada. Kita lihat. Markus 1 nomor 14. Mungkin teman-teman bisa baca di sana. Markus 1 nomor 14. Ketika dikatakan kemudian oleh penulis Markus, ya betul. Dikatakan bahwasanya sesudah Yohanes ditangkap, datanglah kemudian Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Satu, di Yohanes 1 nomor 35, di situ jelas dikatakan bahwasanya Yohanes bertemu dengan Filipus. Lalu kemudian Yesus bertemu dengan Filipus. Lalu kemudian Yesus memanggil Filipus ini di Yohanes 1 nomor 43. Maka keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepada Filipus, "Wahai Filipus, ya paman, ikutlah denganku." Maka Filipus bersama dengan Yesus sama-sama ke Galilea. Apa yang mereka lakukan di sana? Mengajarkan Injil Allah. Lalu kita lihat lagi, Filipus ini apakah kehilangan jejak? Tidak. Di dalam Kisah Para Rasul 8, rupa-rupanya Filipus memberitakan kemudian Injil Yesus di sana. Apa itu maksudnya? Artinya Yesus memiliki pengajaran Injil Allah. Injil Allah ini diteruskan kemudian oleh Filipus. Filipus kemudian di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35 mengajarkan nas yang berisi tentang pemberitaan Injil Yesus kepada orang-orang yang ada di situ. Tapi Injil Filipus itu bang jarang kita temui sudah. Nah, ini dia yang diterangkan oleh Al-Quran, abangku. Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas bahwasanya qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Jadi wahai ahli kitab, telah datang Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberitakan kemudian apa? Memberitakan Al-Quran dan menjelaskan tentang isi kitab yang kalian sembunyikan. Itu diterangkan oleh Al-Quran di dalam surah Al-Maidah ayat 15. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab Yahudi dan Nasara, sungguh rasul kami telah datang kepadamu, yaitu Nabi Muhammad, menjelaskan kemudian apa yang kalian sembunyikan. Tuh, Al-Quran menjelaskan. Berarti memang ada pengajaran di dalam Al-Quran yang disembunyikan oleh siapa? Oleh ahli kitab. Nah, sekarang permasalahannya adalah apakah kemudian kitab yang datang kepada Nabi Isa itu masih ada? Contoh nih bang, contoh Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Nah sekarang pertanyaannya, mana segala firman yang Yesus terima itu? Mana segala firman yang Yesus terima itu?
ternyata nggak ada. Nah inilah yang kemudian disembunyikan, sehingga bang, yang muncul di kita itu cuma hasil penyelidikan orang-orang yang kita tidak kenal. Penulis Yohanes tidak dikenal, penulis Matius tidak dikenali juga. Yang dikenal hanya Lukas, Markus, dan juga Paulus, karena mereka ini adalah satu geng. Sementara penulis Matius tidak dikenali, penulis Yohanes pun tidak dikenali. Begitu juga penulis kitab Wahyu di Pulau Patmos itu juga tidak dikenal siapa. Seperti itu bang. Berarti ya Injil Markus, Yohanes apa ini bukan Injil Yesus ya? Bukan. Injil Yesus yang sebenarnya itu ada di Filipus. Ya, sesuai dengan pemberitaan Kisah Para Rasul 8. Oke bang. Kisah Para Rasul 1, Yohanes 1, Markus 1, Yesus memanggil Filipus memberitakan Injil Allah. Yesus memanggil Filipus memberitakan Injil Allah, Filipus memberitakan Injil Yesus. Demikian bang. Oke. Bang ya bisa diterima. Iya. Oke bang, kalau ini kan kita ini sekarang yang kita imani nih bang, kami ini ya mengikuti Yesus Kristus. Kristus artinya pengikut Yesus. Iya. Apakah menurut Abang Juma kalau kami saat ini bukan pengikut Kristus atau gimana? Oke, mohon tenangkan pikiran abang, saya jelaskan. Apakah Kristen itu pengikut Yesus? Yesus ada dua. Yesus anak Maria dan Yesus bintang timur. Yang pertama yang harus diketahui, di dalam Lukas 21 nomor 8, Yesus anak Maria berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Waktunya sudah dekat, dan berkata akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Jadi ada penyesat datang dengan memakai namanya. Siapa namanya? Yesus. Itu satu. Yang kedua, Yesus berkata, apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel bisa kita lihat di Daniel 7 nomor 25. Apa itu? Seorang pembinasa yang duduk kemudian di tempat suci, yang memutarbalikkan perkataan, menentang perkataan Sang Maha Tinggi, dan mutarbalikkan hukum. Apabila engkau melihat ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu, Mesias palsu, dan nabi-nabi palsu, orang-orang yang mengaku bertemu dengan Yesus palsu akan muncul dan akan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda, sekiranya mereka akan menyesatkan banyak orang dan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata aku bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus di dalam bilik penjara, jangan kamu percaya. Sebab aku akan datang nanti kedua kalinya seperti cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Pertanyaannya, kalau Yesus mengatakan jangan kau percaya ketika ada makhluk penyesat datang membawa-bawa namaku, memakai namaku, pertanyaannya, siapa yang pernah mengalami bertemu dengan Yesus, mengaku bertemu Yesus di padang gurun dan di dalam bilik? Paulus bang. La haula wala quwata illa billah. Ya, makanya dikatakan di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut ajaranmu, dan setelah kau jadikan dia pengikutmu, kau jadikan mereka orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sejahat-jahatnya ahli Taurat, sejahat-jahatnya orang Farisi bang, mereka tidak pernah menggantikan Tuhannya dengan manusia. Mereka tidak pernah mengimani Tuhan datang dalam rupa manusia, mati dibunuh oleh manusia. Tapi ajarannya untuk orang lain di luar dari bangsa Farisi, mengajarkan Tuhan datang, mati, bangkit untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang di luar Yahudi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah,
Ketika Anda bertanya apakah yang sama? Tidak. Yesus hanya untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Bani Israel, Tuhan telah membangkitkan juru selamat untuk Bani Israel, yaitu Yesus.